Bab 2, siklus pendinginan kompresi uap. Bagian E, ukuran efisiensi seperti COP, IIR, dan SIIR. Kita itu menggunakan 3 parameter terkait ukuran efisiensi, yaitu apa? Yaitu COP pertama, IIR, dan SIIR. Untuk mengukur efisiensi termal dari siklus pendinginan termodinamika. Seperti dalam siklus pendinginan Carnot, ya, efisiensi kinerja atau COP atau Coefficient of Performance untuk siklus ini, yaitu siklus kompresi uap, adalah proses transfer panas pendinginan QL ya, oleh yang dibagi QL, ya, transfer panas pendinginan QL yang ada di evaporator, ya, QL dibagi kerja kompresor atau WC. Jadi rumusnya 2.9 COP sama dengan QL per WC. Kapasitas pendinginan itu, ya, sekarang kapasitas pendinginan QL, ya, tadi kapasitas pendinginan itu sama dengan QL itu, kapasitas pendinginan QL itu sama dengan M dot dikalikan QL 2.10, ya, M dot kalikan QL, sehingga di mana M dot adalah laju aliran massa fluida kerja, biasanya dalam kilogram per second, atau dalam sistem Inggris, kapasitas pendinginan itu didefinisikan dalam ton, di mana ton itu sama dengan 12.000 BTU per jam, atau 3,52 kW. Satuan ton ini didasarkan sejarahnya dulu, ya, waktu menyimpan es, dan merupakan jumlah energi yang diperlukan untuk mencairkan 2000 pound es pada suhu 32 derajat Fahrenheit dalam waktu 24 jam. Jadi COP itu diungkapkan sebagai rasio, ya, rasio antara kapasitas pendinginan QL dibagi dengan daya kompresor. Rumus 2.11 COP sama dengan M dot QL per M dot WC sama dengan QL per WC, ya kan? Jadi sama dengan rumus tadi. Kebalikan dari COP adalah kilowatt per ton, ya kan? Itu kan ton per kilowatt. Sekarang kebalikan dari COP sama dengan kilowatt per ton, di mana kapasitas pendinginan dalam ton dan daya kompresor dalam kilowatt. Jadi kapasitas pendinginannya dalam ton, kapasitas pendinginan QL tadi, ya kan? Kemudian daya kompresornya itu dalam kilowatt, WC tadi. Nilai tipikal untuk COP itu, ya, COP itu berkisar antara 4,0 sampai 7,0. Jadi semakin tinggi itu semakin bagus. Artinya kapasitas pendinginannya besar yang dikeluarkan di evaporator. Sementara untuk kebalikan COP, kilowatt per ton, dari 0,08 hingga 0,50. Semakin kecil semakin bagus, karena kebalikannya. Ini seperti efisiensi dalam sistem biasanya, gitu ya. Nilai-nilai representatif untuk 3 jenis kompresor itu diberikan di tabel 2.1. Jadi, kok jenis kompresornya? Reciprocating piston, COP-nya itu antara 4,1 sampai 4,5. Kilowatt per tonnya 0,78 sampai 0,85. Tipe kompresor screw itu 4,7 sampai 5,7. COP-nya kilowatt-nya 0,62 sampai 0,75. Kemudian kompresor tipe sentrifugal itu 5,0 sampai 7,0. Jadi efisiensi dari kondisi udara dibandingkan menggunakan metrik IIR, energi efisiensi rasio, rasio efisiensi energi, dan SIIR, seasonal energy efficiency ratio atau rasio efisiensi energi musiman. Nah, ini ada metrik lain, ya, IIR dan SIIR. IIR itu didefinisikan sebagai kapasitas pendinginan evaporator dalam BTU dibagi oleh masukan energi kompresor dalam watt per jam. Ini hampir sama dengan COP, ya. Dengan menerapkan konversi unit pada COP, kita memiliki IIR sama dengan 0,412 COP. Jadi 1 IIR itu 3,412 COP.
IR dihitung dengan mengasumsikan suhu luar konstan, jadi suhu lingkungannya konstan. Misalnya pH-nya sebesar, pH-nya kan suhu lingkungan itu 35 derajat Celcius, dan suhu dalam konstan sebesar 77,27 derajat Celcius. Lingkungannya ya, 35 itu suhu hanya pH-nya, pH-nya. Ini digunakan terutama untuk pendinginan udara jendela yang kecil. Jadi pendinginan udara dengan IR lebih dari 11,6 diberi peringkat Energy Star oleh EPA AS, Asosiasi Energinya AS ya. Pendingin udara yang tersedia saat ini memiliki IR hingga 16. Untuk perbandingan IR maksimum ditemukan dengan mengasumsikan siklus Carnot ideal yang beroperasi antara suhu luar pH-nya 35 derajat Celcius dan T lingkungannya itu sama dengan 27 derajat Celcius. Jadi IR maksimal itu 3,412 COP tadi, TT bagi TH minus TT. Sama dengan 3,14, 300 minus 300 minus 300 sama dengan 128 IR. Jadi IR maksimal itu 128 dengan mengasumsikan seperti Carnot. Anda lihat cek di persamaan 2.13. Jadi ini sekitar 10 kali IR saat ini ya, 10 kali IR saat ini ya, yang menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk peningkatan efisiensi, bahkan dengan memperhitungkan perbedaan suhu melintasi evaporator dan kondenser. Jadi IR saat ini itu sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi. COP dihitung selama musim pendinginan untuk membentuk SIR. Jadi ada lagi metriknya SIR, jadi dihitung selama musim pendinginan. Jadi atau ICR itu rasio efisiensi energi musiman. Seperti IR ya, SIIR juga memiliki satuan campuran BTU per watt jam. SIIR sama dengan 3,412 kalikan seperti integral 0 sampai T COP dt. Rumus 214. SIIR dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata suhu luar TH 28,3 derajat Celcius, rentang interval suhu dari 18 hingga 40 derajat Celcius, dan jumlah waktu tertentu di setiap interval suhu. Jadi karena suhu luar ICR lebih rendah daripada suhu IR, sesuai dengan hukum kedua, ICR akan lebih besar daripada IR untuk peraturan yang sama sebagai aturan praktis. Jadi ICR itu sama dengan 3,9 COP. Tadi kan kalau IIR itu 3,412 ya. Nah, itu ya penjelasan dari bagian ke E ya. Jadi untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik, banyak negara telah mengadopsi standar kinerja minimum untuk pendinginan udara. Sebagai contoh ya, sejak tahun 2015 sesuai dengan peraturan EPA, semua pendingin udara sentral sistem split di wilayah Tenggara dan Barat Daya Amerika harus memiliki SIR minimum 14. Ya, tadi kan normalnya 12 ya. Nilai tipikal untuk pendinginan udara pusat DOE Energy Star berkisar antara 18 hingga 26. Jadi Energy Star ya. Langkah-langkah seperti penggunaan kompresor dan kipas berkecepatan variabel itu digunakan ya dalam meningkatkan efisiensi sistem pendingin udara.